Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang sedang monitor chart maupun yang persiapan mau berangkat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita diberkahi semuanya yang fokus di trading. Mudah-mudahan hari ini dibukakan peluang yang terbaik untuk entry-nya, dijauhkan dari kerugian. Baik, kita akan coba untuk berikan eh, simulasinya hari ini. Kita coba petakan pergerakan XAUUSD untuk 1 hari ke depan. Kalau kita lihat di time frame D1, kita perhatikan di time frame D1. Nah, di time frame D1 ternyata sudah mulai warna merah dengan penolakannya. Yang kemarin kita sampaikan di 3 candle terakhir masih berpotensi naik, didominasi oleh buyer meskipun ada penolakan di atas, artinya ada tekanan seller. Dan ternyata buyer juga sudah eh, melanjutkan kemampuannya sampai di high-nya di 17.86, meskipun ini dampak dari FOMC ya dini hari tadi malam. Kemudian kita lihat ada penolakan yang panjang, ditutup dengan volume warna merah, artinya kemampuan buyer sudah mulai melemah. Kemudian muncul seller yang cukup besar dengan penolakan yang ada. Dengan hanya penolakan kecil dari buyer, artinya seller masih dominan. Fokus hari ini banyak didominasi oleh seller ya. Meskipun demikian ada buyer yang sempat naik sampai di sana, meskipun tadi sekali lagi dampak dari FOMC, setidaknya dia akan melakukan tekanan ya di tengah arus sell yang semakin kuat di sana. Kalau kita tarik garis, perhatikan di sini ada naik kemudian turun, kemudian sempat koreksi, kemudian kembali turun lagi, kemudian koreksi lagi. Maka ketika sudah mulai ada penolakan di level psikologinya, maka hari ini berpotensi akan kembali menguat sellernya. Tentu nanti kita uji di area level psikologi yang di sini, apakah nanti kuat turun lagi atau tidak. Hari ini Kamis, diingat hari Kamis maupun Jumat ini berpotensi biasanya akan jauh lebih panjang. Kemudian ringnya yang kemarin kita lihat, ringnya yang sudah kita sampaikan tidak akan beda jauh dengan sebelumnya. 2200, yang sebelumnya sekitar 2400 ya, tidak beda jauh. Sudah kita sampaikan di awal memang perlahan, tetapi karena ada FOMC bisa berdampak ringnya ya dekat-dekat dengan yang sebelumnya. Oke, fokus kita ke sell, kemudian baru kita lihat di time frame yang lebih rendah. Kita lihat di time frame lebih rendah, perhatikan di pembukaan. Harga bukaan kita perhatikan di situ didominasi oleh buyer. Artinya akan ada tekanan seller sejalan dengan arah kecenderungan yang dimana kalau kita lihat ini sudah breakout kemarin, artinya breakout dari konsolidasi. Maka hari ini sekali lagi akan banyak didominasi oleh seller, maka fokus kita nanti ambil trigger dari sell ya. Kita bisa ambil koreksi ketika menyentuh levelnya, ketika menyentuh level 1764, kemudian kita tunggu koreksi naik, kita ambil posisi sell di sini ya. Kita hanya akan ambil posisi ketika ada koreksi, tidak boleh ambil posisi sell dalam keadaan volume tebal, tidak ada penolakan di bawah ya. Yang saya maksud dengan ini, saya buat garis ini, kita menunggu nanti ketika koreksi ya. Ketika koreksi kemudian naik, kita ambil posisi sell. Boleh juga dengan hanya menunggu koreksi yang terlihat di sana ya, terlihat nanti tebal kemudian ada naik koreksi, kita ambil posisi sell di situ ya. Kita bisa ambil posisi sell setelah koreksi. Sekali lagi, setelah koreksi naik kita ambil posisi sell karena fokus kita di
seller ya, fokus kita di entry seller. Kemudian berikutnya perhatikan nanti kalau dia bisa melewati level psikologinya di sini. Artinya di mana level psikologi itu saya coba klik di sana 1764,56. Jadi kemarin ada yang bertanya tolonglah harganya. Ya saya klik aja biar nanti kelihatan di sana. Kalau nanti saya ketik agak lama, maka ketika dia breakout di 1764 artinya harus di bawahnya. Bisa di sini ya mungkin 1763 ini untuk kita ambil posisi sell. Setelah tentu semuanya ini breakout ya, breakout di 1763. Kemudian berikutnya selanjutnya ini ada level psikologi di bawahnya lagi. Di sini ada level psikologi. Kita tunggu apakah nanti dia breakout atau tidak. Misalkan dia breakout, ketika dia breakout di separuhnya, kemudian kita ukur jaraknya ya. Kita ukur jaraknya nanti kira-kira ada enggak. Jadi kita misalkan ambil entry sell di sini, kemudian masih ada peluang di sebelah bawah ini kita ada level psikologi di sini untuk kehati-hatian kita, atau saya tulis dengan supportnya. Saya tulis dengan support di situ nanti untuk menguji apakah dia kuat turun atau tidak. Nah, kalau tidak kuat turun, dia akan kembali ditolak lagi ya. Sebelum di sini bisa dilihat di atasnya, mungkin di pas penghujungnya ya, biar kita nanti menemukan peluang yang lebih dekat di sini. Kemudian ya di sini ya. Oke, support pertama kita taruh di sini di 1760,38. Kemudian selanjutnya kita uji di level psikologinya ini. Kalau dia breakout, kira-kira ada enggak peluangnya di sana? Nah, masih ada. Masih itu cukup space untuk kita mengambil peluang-peluang kecil meskipun tidak terlalu banyak. Diingat ketika market masih didominasi oleh Asia, pergerakan tidak akan terlalu signifikan ya. Meskipun tidak selalu, tetapi ini pada umumnya secara reguler, secara standar kalau masyarakat Asia biasanya tidak terlalu guncang, tidak terlalu ekstrim. Sehingga tetap hati-hati di dalam mengambil profitnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu tinggi. Kalau tipe trading kita ingin segera clear dan tidak punya beban yang terlalu lama. Kalau kita metodenya jangka menengah, jangka panjang, ya tidak masalah. Kita entrykan di sana, nanti tunggu berjam-jam bahkan berhari-hari. Kemudian perhatikan selalu ketika dia melewati level psikologi kuat di situ. Jangan dilawan ketika dia sudah melewati area ini. Di mana di sini ada 1748, sekian. Kemudian di bawah juga ada ini kuat sekali. Dari ujung sini apakah hanya mulus dia turun? Tentu tidak, nanti akan ada naik turun sesuai dengan kondisi dinamika pasarnya. Dilihat di level psikologinya, saya tandai di level-level psikologi ini biar nanti kita ada kehati-hatian untuk highlightnya, biar nanti ada persiapan di sana. Ini adalah highlight untuk level-level psikologi penting yang kita bisa hati-hati di situ, bisa menguji apakah nanti kuat atau tidak. Ya, sementara ini tidak ada tekanan ke atas, tidak ada buyer yang dominan di sana, yang muncul dengan penolakannya, maka sekali lagi kita fokus di sell dulu sampai nanti ada petunjuk baru ya. Sementara masih akan didominasi oleh seller ya, ini harus paling tidak melewati dulu. Kemudian bagaimana ketika nanti ternyata ditolak oleh buyer? Tentu jauh sekali. Kalau ditolak oleh buyer tentu jauh sekali, minimal harus melewati high-nya dulu. Pertama minimal harus melewati high dulu atau breakout di high-nya dulu. Kemudian di sini ada level psikologi. Di mana level psikologinya kita bisa taruh di sini
di 1771. Ketika level psikologi dilewati, maka tidak serta-merta dia akan kuat. Ya, setidaknya masih tekanannya masih ada hingga nanti kita uji lagi di level psikologi berikutnya di sini. Kita bisa atur yang kena semua. Di 1779,29. Sehingga jangan terlalu bermimpi ketika marketnya mengarah ke bawah, kita punya sell yang punya buy yang terlalu tinggi misalkan di ujung sini. Ya, jangan terlalu bermimpi untuk kembali ke sana. Dalam kondisi normal tidak ada news. Karena pergerakan selalu dinamis dan tentu mengikuti kemampuan tiap candlenya. Ya, hanya candle-candle tertentu, candle besar yang hanya keluar saat-saat news itu muncul. Dalam kondisi normal akan bergerak standar. Artinya tidak ada yang ekstrim. Kalaupun mau naik sampai di ujung di sini, pasti nanti strukturnya dia akan terbentuk ya. Struktur candle buyer itu mesti akan muncul di sana. Sehingga kelihatan kalau misalkan di ujung di sini punya buy, ya tentu sangat jauh sekali. Apalagi sudah lebih dari 2000. Ya, lebih dari 2000 itu kalau kita tidak segera lakukan antisipasi ya sudah akan terkatung-katung di dalam floating yang panjang. Maka manajemen risiko selalu kita terapkan. Ya, batasi kerugian kita sampai berapa, tadi malam sudah kita banyak bahas, ya, tidak perlu diulang-ulang. Nanti kita prakteknya baru kita nanti terapkan. Prakteknya baru kita nanti selalu pergunakan dan tidak boleh seenaknya sendiri di dalam menentukan batasan kerugian ya. Artinya tidak boleh terlalu jauh. Kalau tipe trading kita adalah tipe trading jangka pendek atau day trading. Akibatnya kalau kita biarkan lama ya seperti itu. Banyak yang bertanya, tak lihat itu ada posisi di ujung atas. Sementara yang lain di bawah. Jaraknya terlalu jauh. Kalau jaraknya terlalu jauh nanti akan susah keluar dari zona itu. Maka perhatikan di 400 hingga 500 pip, perhatikan di 1-2% dan sebagainya. Jangan kita takut untuk melakukan cut loss ketika betul-betul pasarnya berbalik. Karena cut loss itulah yang menyelamatkan modal kita, yang mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Oke, mungkin sedikit ini yang kita bisa berikan. Prakteknya, titiknya, nanti silahkan ditentukan sendiri sesuai trigger masing-masing. Yang penting kita memberikan dulu potensi-potensi yang ada. Arah kecenderungan utama akan ke bawah dengan tetap memperhatikan wilayah-wilayah penting, level-level psikologinya, level supportnya. Ya. Kemudian perhatikan struktur candlenya, perhatikan gabungan candlenya. Perhatikan 3 candle terakhir dan perhatikan 1 candle terakhirnya. Nanti akan memberikan petunjuk, memberikan informasi seperti apa dampaknya ke depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit 2 arah.